laki-laki 1,6 ya. Nah, tapi kepintaran dan kecerdasan itu bukan karena besarnya otak, ya, tetapi seringnya dipakai otak. Jadi kalau otak kita sering dipakai membaca, mendengar, melihat hal yang baru, mendengarkan hal yang baru, ya, itu akan membuat koneksi neuron-neuron di saraf ini tersambung-sambung, pintar dan cerdas. Dan pada laki-laki mengapa otaknya lebih besar sedikit dibanding perempuan, karena salah satunya adalah tanggung jawab menjaga keamanannya. Memang laki-laki Allah desain ya sedemikian rupa sehingga laki-laki lebih besar tanggung jawabnya sebetulnya, ya. Baik. Nah, di dalam otak ini nanti ada satu kelenjar di dasar otak, kita sering sebutnya kelenjar pituitary, ya. Nah, ini dia. Nah, tempatnya di sini ya. Kalau kita dari luar otak ini, luar kepala nggak bisa disentuh dia karena dia di dalam. Hanya kalau diperkirakan posisinya, itu kalau ayah bunda bapak ibu ya pegang pertengahan dua alis ini ya, dua alis ini nih kalau dibor ke dalam ini dia pas ada posisinya di kelenjar pituitary ya. Di dalamnya banyak sekali hormon ya, di antaranya adalah hormon bahagia. Ya, dan hormon bahagia ini keluar apabila kita merasakan kondisi aman dan nyaman. Ya, dia keluar. Masuk mana? Masuk pembuluh darah, pelan-pelan nanti masuk jantung, jantung nanti dipompa dan akhirnya hormon bahagia ini dibawa oleh darah ya, lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh dan akhirnya nanti badan kita rasanya nyaman banget. Ya, ini dia kelenjar pituitary ya, di sini semua hormonnya bahagia nih ada di sini, ya. Baik, nah kemudian supaya kita ini betul-betul di rumah kita ini ada rasa ya bahagia, ya apa sih yang harus dilakukan? Sebagai keluarga muslim, kita tentu mengikuti petunjuknya Allah. Apa yang harus dilakukan? Dan kita juga bermohon surganya bukan hanya di dunia, tapi insya Allah juga di akhirat kita masuk surga yang sesungguhnya gitu. Dan kalau kita misalnya bermohon masuk surga yang sesungguhnya di akhirat nanti, tentu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita kerjakan ya. Banyak sekali perintah atau banyak sekali kewajiban, banyak sekali juga arahan, tuntunan, bimbingan Allah kepada kita untuk kita selamat ya dunia akhirat, untuk kita juga bahagia dunia akhirat dan untuk kita juga merasakan surga juga di dunia ya. Baik, apa itu? Ya, ini dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Ya, lahum uqbal dar. Ya, jadi tempat kesudahan yang baik ini kan tentu surga. Ya, jadi ini ada beberapa memang sudah diminta oleh Allah buat kita ya, sabar ya menghadapi keridoannya, melaksanakan sholat, jelas alhamdulillah ya. Mungkin ayah bunda mengatakan alhamdulillah nih sudah kami kerjakan. Menginfakkan sebagian rezeki ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya. Jadi ini wa anfaku mimma rozaqnahum sirran, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah ya maupun terang-terangan ya. Makanya saya bersyukur sekali kalau ada wadah-wadah, salah satunya seperti Ruang Baik, untuk mengingatkan kita atau mengajak kita untuk melakukan ya infak rezeki kita. Apalagi ya Ruang Baik ini programnya adalah untuk menginfakkan Quran ya Masya Allah. Ya, nah kemudian apalagi menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ini yang sudah kita kerjakan, insya Allah di rumah kita tuh surga, surga banget itu. Ya, dan insya Allah di akhirat kita surga juga karena ini sudah dijanjikan mendapat tempat kesudahan yang baik. Ya. Kemudian apa sih tempat kesudahan yang baik? Yaitu surga-surga Aden, Jannatu Aden. Ya, mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan
menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Ya, kondisi sekarang ini kan tentu ya sedang sulit, sedih ya. Tadi pagi saya juga mengikuti berita tentang COVID ya. Dan itu tadi ya rasanya sedih, sulit rasanya, tapi itu tadi kita ya disuruh sabar. Ya, kemudian menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Mungkin sebagian orang merasa ya diam di rumah itu tidak terlalu disukai karena memang wataknya yang ingin selalu keluar atau memang selama ini ya kerjaannya banyak di luar rumah sehingga sekarang sedang pandemi kita ya diminta untuk mengurangi mobilitas kita ya, mobilisasi kita. Nah, makanya kita disuruh sabar menahan diri. Kemudian dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yaitu sabar dalam ketaatan. Jadi orang taat itu ya sabar, lakukan terus. Sabar dalam menghadapi musibah, ya, seperti sekarang ini, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ya. Pengen banget ya melakukan hal-hal yang dilarang, tapi kita nggak melakukan, ya kita itulah namanya sabar. Ya, Masya Allah. Jadi ini sabar. Dan bila ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudaraku semua sudah merasa melakukan ini, alhamdulillah. Tinggal kita istiqomahkan. Tinggal kita ya terus lakukan. Karena dalam ketaatan saja kita disuruh sabar. Lakukan terus. Ya. Nah, adapun kemudian di dalam rumah tangga nih, ya kita banyak sekali yang nanti harus kita hadapi ya. Namun sekali lagi Allah sudah memberikan penolong ya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya Allah. Ya Al-Baqarah 153. Jadi kita diminta untuk ya kita tahu persis juga ya Al-Baqarah 153 ayat ini sering kita dengar, tapi sekali lagi kita harus ingat-ingat terus bagaimana sabar dan sholat ini penolong. Kalau memang mau rumah tangganya sebagai surga ya sabar dan sholat penolong. Ya. Sabar tadi kita sudah definisikan dalam berbagian arti ya, dan sholat, Masya Allah. Ya. Kemudian apa benefitnya yang luar biasa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu kan luar biasa itu. Aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Ya, kita sabar, Allah ada dekat kita, Masya Allah. Ya. Baik, kemudian jadi dalam rumah tangga apa sih sebetulnya yang perlu juga kita tambahkan sabar ini? Ya, sabar menghadapi perbedaan antara suami istri saja sudah beda jenis kelaminnya. Ya, itu kalau dibahas juga Masya Allah, itu berhari-hari bisa kita bahas tentang perbedaan jenis kelamin. Ya, watak suami istri itu wataknya itu nggak sama. Kenapa? Karena mereka saling melengkapi. Makanya ada istilah soulmate, ya belahan jiwa. Ya, melengkapi. Jadi nggak sama. Makanya kadang-kadang karena nggak sama itu dan kita tidak belajar, ya, tidak kita jembatani perbedaan-perbedaan ini dengan ilmu pengetahuan, maka ya terjadinya konflik terus, ya kesal terus, marah terus, ya. Budaya juga, ya. Saya sama suami, ya saya orang Bugis, ibu saya orang Palembang, tapi besar di Makassar, ya. Suami saya orang Jogja, kan halus banget itu ya, Jogja, Klaten. Ini kalau nggak belajar budaya ini, waduh, ya manggil aja, memanggil dan menjawab aja. Misalnya suami saya panggil ya, dia lembut manggilnya, terus jawab agak sedikit tinggi oktavnya. Itu bukan karena kasar, tetapi memang pita suara saya tebal. Ya, sehingga kadang-kadang kalau di awal-awal tidak paham tentang budaya kita orang Bugis Makassar, ya secara genetik itu kan pita suaranya tebal. Kenapa? Karena mungkin tinggalnya berjauhan. Ya kita dulu belum ada telepon, belum ada alat komunikasi, manggil jauh-jauh. Sehingga secara genetik itu nanti terbawa akhirnya anak cucunya juga, walaupun saya lahir di Jakarta tadi. Ya, nah ini yang harus kita selalu ya sabar. Nah, sabarnya itu dalam artian juga cari ilmunya, cari tahu apa sih bedanya itu. Bagaimana untuk menjembataninya, ya. Karena ingat di surat An-Nisa juga ayat 19 ya Allah berfirman, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah.
Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya Allah, disuruh sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Ya, Masya Allah. Dan itu tadi ya, mungkin kita nggak suka sama perangai atau tabiat atau kebiasaan suami. Padahal dia banyak kebaikan yang ada pada suami. Tapi kita ya kesel aja. Nah inilah makanya sabar dalam membangun rumah tangga ini, insya Allah rumah kita ini menjadi surga. Ya, baik. Kemudian, ya, dalam surat Ali Imran ayat 36, walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini saja sudah beda, ya. Ayah bunda, bapak ibu, saudaraku, seandainya sudah sering dengar ya, saya berkali-kali mengulang-ulang laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini risetnya banyak, banyak. Ya, ada juga yang merasa skeptis bahwa masa sih? Lah emang iya beda. Jangankan perangai ya, kulitnya aja beda ya. Walaupun kita sama-sama satu spesies yaitu manusia. Karena dari proses penciptaan ya perempuan ini diambil dari dirinya laki-laki ya, tulang rusuknya Adam kan gitu. Nah, tapi Allah mendesainnya ya banyak perbedaan-perbedaan dalam rangka itu tadi saling melengkapi peran dan fungsinya. Ya. Nah, makanya dulu saya suatu menikah, suami saya sudah dokter, saya masih koas waktu itu ya, sudah sarjana kedokteran. Kemudian kami tentu belajar sama-sama sebelumnya ya di Fakultas Kedokteran Hasanuddin pada saat itu tahun 87-an ya. Itu belajar tentang otak manusia. Hanya riset terbaru akhir-akhir di abad 20-21, ternyata memang otaknya laki-laki dan perempuan dalamnya itu programnya, fitur-fiturnya ada perbedaan. Nah inilah yang terkadang kalau kita nanti belajar itu akan mendapat insight atau mendapat satu pencerahan sehingga kayak gini toh. Itu terjadi pada saya. Ya, itu terjadi pada saya. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah akhirnya yang disebut sabar ya, menerima dan sabar untuk ya merasakan bahwa kita memang berbeda tetapi kita ini diciptakan ini satu takdir yang luar biasa. Itu betul-betul terjadi. Itulah makanya mengapa saya atas izin suami mensosialisasikan bagaimana sebetulnya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Dalam Ali Imran ini memang tidak satu ayat, cuma karena penelitian itu mahal, lama, dan kita alhamdulillah sudah bisa dapat kesimpulan-kesimpulannya. Ya, nah, baik. Jadi kalau kita bicara lagi tentang otak, memang bentuknya kayak gini. Ada otak besar, ada otak kecil. Tapi di dalamnya itu ya ada program-program, ada memori-memori, ada sistem-sistem yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, tadi saja dari ukuran saja besaran laki-laki 100 gram. Ya, ini otak otak besar, ini otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri ya. Ini depannya ini ya. Kemudian dari atas ini bagian depan ini kalau dilihat dari atas itu terbelah dua ini. Allah memang belah, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Masya Allah subhanallah ini otak dari samping ini kayak orang bersujud ya. Ini kepalanya, ini bokongnya, ini tangannya gitu ya. Tentu otak ini sendiri ya bersujud kepada Sang Maha Pencipta. Ya, insya Allah. Nah, kemudian apa sih yang perbedaannya ya? Nah, waktu itu nih pakai alat ya, pakai alat, ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Ini bagian kanan, ini bagian kirinya ya, tadi kan terbelah ya. Apa nih warna kok orange ini beda nih? Laki-laki hanya di belahan kiri, perempuan kiri dan kanan. Apa ini? Ini ternyata lokasi bahasa. Kalau kita di kedokteran istilahnya area Wernicke dan Broca ya. Lokasi bahasa, tempatnya kosakata, tempatnya kata-kata, ya. Itu laki-laki hanya di belahan otak kiri, perempuan kiri dan kanan. Dari sini saja sudah kelihatan perbedaannya, ya. Nah, kalau begitu, kalau laki-laki cuma di sebelah kiri, apa yang terjadi sih? Kemudian ilmuwan mengukur ya atau menghitung-hitung, ya. Apa itu? Jadi laki-laki katanya dalam sehari mengatakan katanya sekata itu antara 2000 sampai 4000 kata ya, kata. Kemudian 1000 sampai 2000 bunyi vokal, 2000 sampai
3.000 gerakan tubuhnya. Jadi kalau dijumlahkan rata-rata komunikasinya 7.000. Ya, ada juga laki-laki yang memang mungkin wataknya introvert ya, yang pemikir, pengamat, itu mungkin lebih sedikit lagi. Bisa cuma 5.000. Tapi ada laki-laki juga yang memang ekstrovert, yang pembicara, pekerja gitu ya. Itu bisa sampai 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Dikarenakan otak bicaranya di sebelah kiri saja ya. Adapun perempuan tadi dari hasil risetnya itu dikatakan perempuan dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata. Bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Rata-rata kalau dijumlahkan 20.000. Ya. Bu Aisyah, saya kok nggak banyak ngomong ya, kata ibu-ibu mungkin yang pendiam ya. Iya Bu, ya ibu mungkin nggak banyak bicara karena ibu yang 6.000. Tapi mungkin gerakan tubuhnya bisa 10.000 Bu. Jadi 16.000. Karena ada yang mengatakan perempuan yang pendiam itu 16.000 ya. Tapi ada juga watak pembicara yang mungkin kayak saya ini yang bisa sampai 24.000 ya. Nah, ini sering banget saya cerita di dalam seminar-seminar umum sebelum pandemi dulu ya. Tapi saya suka ulang-ulang. Kenapa? Karena ilmu ini, riset ini baru masuk di Indonesia tahun 2006. Ya, jadi terbilang baru. Sehingga perlu diulang-ulang untuk kita tambah paham. Kadang-kadang kita sudah pernah tahu tapi belum sadar, belum sampai di tingkat sadar. Karena sadar itu di atasnya paham. Ya, paham kalau diulang-ulang baru sadar, oh pantesan ya. Pantesan kalau saya WA panjang lebar suami, apalagi kalau udah malam di atas jam 7 misalnya suami di luar kota. Duh, ngomongnya dikit banget. Ya, bahkan cuman di-read nggak dibales. Dulu itu sebelum tahu ini itu jengkelnya double. Ya, marahnya double, bahkan ada waksangka yang buruk. Tuh kan dia nggak senang sama aku, dia nggak mau lagi ngomong sama aku kan gitu. Tapi tahun 2006 itu setelah tahu ini ya Allah, Masya Allah ya. Akhirnya apa ya, memaklumi, bahkan memahfumi, udah di atasnya lagi, bukan lagi maklum saja, memahfumi. Ya, bahkan sabar tadi, siapa tahu ya bukan berarti dia nggak mau jawab, tapi kata-katanya udah habis, susah banget. Ya. Karena ini antara 20.000 sampai 7.000 ini kan sangat signifikan di perbedaannya nih, bisa hampir 3 kali. Ya. Kalau kita memang panjang, kita panjang kalau cerita panjang lebar. Makanya kalau bapak-bapak sudah jawab oka aja udah syukur itu. Ya, syukur ya. Saya dulu oka dijawab oka aja masih nuntut. Kok cuman oka dong? Ya, oka banget cuman begitu doang sih. Ya, ngomong kayak apa lagi kayak gitu. Kata suami saya, harus ngomong apa lagi? Ya, karena buat mereka oka itu udah syukur, atau ya jempol begini itu udah syukur, atau dia bikin begini aja itu syukur banget. Kalau kita memang stoknya banyak, semua kita tulis, bahkan emoticon buat perempuan nggak cukup 1, 5 emoticon gitu. Kenapa? Karena bawah sadar kita perempuan ingin mengeluarkan, ya. Sebab apa? Sebab ada riset mengatakan begini, perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya bawah sadar kita ingin kita keluarkan. Itulah makanya dalam kondisi sekarang ini pandemi ya, di mana ya anak-anak belajar di rumah dan bundanya sekarang mendampingi. Itu Masya Allah, itu Alhamdulillah, syukur. Supaya apa? Supaya minimal 16.000 tuh keluar. Supaya tidur kita nyenyak, kita rasa manfaat, kita rasa ya senang, ya ada gunanya. Ya. Wah, anak saya udah besar, Bu Aisyah udah gede-gede, udah bisa sendiri. Ya sudah Bu, baca Quran Bu. Ya, 1 hari 1 juz, Masya Allah. Ya, kemudian kita juga baca artinya, kita lihat juga ya tafsirnya, kita baca, kita lihat ya Allah. Ya, itu berarti 16.000 yang keluar dari komunikasi kita sebagai perempuan itu Allahu Akbar ya, nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Bu Aisyah, saya kan kerja sendiri, masak sendiri, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika. Itu kan nggak cukup. Cukup atau Ibu? Kok Bu Aisyah bilang cukup? Iya. Ini kan sudah dari dulu ini. Komposisi perempuan minimal 16.000 terdiri dari kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuhnya. Ya.
Dan zaman dulu ibu-ibu kita nih atau eyang kita nih ya, mungkin kalau yang generasi Z ini barangkali punya ibunya yang generasi Y ya, udah sedikit anaknya. Tapi kayak saya punya orang tua ya atau punya nenek itu minimal anak 7 zaman dulu mah. Ada yang 10, ada yang 12, ada yang 15. Kerja sendiri, masak sendiri, nyapu sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri. Dan alhamdulillah cukup. Ya. Dan mereka luar biasa bahagia. Dan bahkan masih sore-sore duduk bareng sama suaminya, ngobrol-ngobrol. Itu berarti cukup dengan kita sekarang anak tidak terlalu banyak. Ya, memang kita mungkin kerja sendiri, tapi alhamdulillah ada alat yang sudah lebih canggih, mesin cuci, ya kan? Atau bahkan ada rumah tangga yang bantu oleh khadimatnya, ada asisten rumah tangganya. Artinya cukup dong, cukup banget. Tapi saya kerja Bu Aisyah, cukup, Insya Allah, cukup, percaya deh. Ya, yang bikin kita merasa nggak cukup tuh karena kita nggak tahu ilmunya dan kita merasa menuntut terus. Menuntut siapa? Ya menuntut suami untuk ayo dong ikut kerja dong kan gitu. Padahal ada peran dan tugas juga masing-masing yang nanti ada dominasinya gitu. Bapak-bapak kan tentu menemani anak begini kan boleh juga, tapi dia nggak bisa setiap hari. Karena ada peran dan tugas lainnya yaitu menjemput ya nafkah, ya menjemput rezeki untuk keluarga. Sesekali dampingi begini boleh kan gitu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ini otak dibelah. Ya, ini ada korpus kolosum ini di bagian tengah ini. Ini yang menyambung otak kiri dan kanan. Jadi otak ini dari atas sini sampai ke sini kan memang terbelah itu antara kanan kiri. Nanti tersambungnya mulai dari sini nih korpus kolosum. Ya. Ternyata perempuan lebih lebar atau lebih tebal sekitar 30%. Artinya apa? Artinya kalau lebih lebar di atas ini berarti otak kiri dan kanan tersambungnya lebih lebar atau lebih banyak dibanding otaknya laki-laki. Sehingga apa? Sehingga ya kalau kita lihat dulu ya korpus kolosum anatominya ini kayak gini. Ini laki-laki ada, perempuan ada. Perempuan lebih lebar 30%. Sehingga otak kiri kanan yang tersambung kan lebih banyak ya. Dan apa dampaknya dengan tersambungnya otak lebih banyak? Ya, perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi artinya kita sudah dikasih Allah kosakata ya dan gerakan tubuh yang lebih banyak. Kemudian mampu mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Maka insya Allah dalam kondisi pandemi seperti ini yang semuanya kembali ke rumah dikerjakan oleh seorang ibu, seorang istri atau seorang perempuan insya Allah bisa sanggup. Ya. Saya pribadi dulu sebelum tahu ilmu ini ya, jadi tahu ilmu ini 2006. Saya menikah 92, 9 Februari 92, 92. Ya. Itu kan 92 sampai 2006 kan juga cukup lama itu ya. Itu dulu merasa begini, apalagi anak saya banyak nih 5 ya. Saya merasa kalau lihat suami dia duduk-duduk di kursi aja kesel banget. Ya, saya lagi yang ngerjain, apa-apa saya gitu. Ya. Tapi anehnya waktu tahun 2006 tahu tentang riset ini, hasil riset ini, malah saya, ya Allah astagfirullahaladzim kenapa saya ngeluh ya. Saya kok gitu ya rasanya. Terus saya minta maaf sama suami. Ayah aku minta maaf ya. Kenapa aku sering mengumpat? Mengumpat apa? Suami saya sebenarnya nggak tahu saya ngumpat karena kayak capek kan waktu itu. Ya, saya pikir kenapa saya terus. Saya ngurus anak juga, saya kerja juga. Waktu itu saya masih sudah kerja tahun 98 ya. Saya begini, saya begitu gitu. Tapi setelah saya tahu nih ada riset ya, ada saya baca jurnal dan ada juga sekarang bukunya. Ya, itu ternyata perempuan korpus kolosumnya lebih tebal loh ya. Waktu kita belajar anatomi di kedokteran nggak sampai kayak gitu gitu. Suami saya malah, oh iya ya, ya dia juga dokter juga nih. Oh iya gitu ya. Ya. Bahkan beberapa teman-teman saya ahli neurolog ya, yang sama-sama angkatan saya tahun 87 di Unhas, dia juga kaget. Oh iya ya, korpus kolosumnya perempuan lebih lebar ya. Nah, itu padahal dia neurolog loh. Ya, yang selama ini hampir setiap hari bicara tentang otak. Tapi pada saat 2006 ilmu ini atau riset ini muncul, kita mendapat insight yang luar biasa. Dan buat saya sebagai perempuan, ya uniknya, anehnya apa? Karena menerima dan minta maaf sama suami, itu kayak ada kekuatan dari Allah untuk mengerjakan. Kenapa? Karena gembira tadi. Ya, karena rasa nyaman tadi. Dan menghargai. Nggak lagi mengumpat. Nggak lagi mengeluh. Ya, sehingga betul-betul
itu kelenjar Masya Allah keluar. Dan itu ya di rumah jadi benar-benar kayak surga gitu, enak aja. Saya membiarkan suami saya duduk-duduk tenang, nggak diganggu, nggak diumpat-umpat. Kenapa? Karena laki-laki otaknya dibuat untuk pekerjaan khusus. Pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun laki-laki ini. Setelah 10 menit ya, makanya laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dan itu dikatakan oleh para ahli, laki-laki itu dibuat untuk pekerjaan khusus. Jadi kalau ada di depannya pekerjaan, dia fokus di depannya. Makanya ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Itulah juga dulu saya panggil suami berkali-kali baru dia nengok. Dulu karena nggak ngerti, ada aja umpatan kita, tukan dia nggak mau dengar saya kan, tukan ya udah nggak peduli lagi, gitu tukannya. Oke, pas sudah tahu ini, ya astagfirullahaladzim, minta maaf lagi, ayah maaf ya kenapa? Aku nggak tahu kalau kamu punya otak lebih tipis. Ya, makanya dipanggil baru 4 kali nengok. Mas. Oh, itu oktav udah naik 3 oktav baru suami nengok. Dan itu bukan sengaja, laki-laki tidak menoleh pada panggilan pertama. Dia sudah konsentrasi, fokus, apalagi kalau sudah di atas 10 menit. Kalau baru duduk belum 10 menit, ya kita ngomong masih dengar. Ya, kenapa kan karena kalau sudah masih ada kan? Tapi kalau sudah di atas 10 menit dia fokus. Seperti ini sekarang working from home pada laki-laki, mungkin ada sebagian masih ya. Itu istrinya mungkin lewat di belakangnya untuk ajak makan, itu bisa nggak denger loh. Ya. Dan perempuan merasa, kok dia nggak peduli ya, padahal aku kan udah ajak makan, padahal nggak denger. Makanya please dicolek, kasih tahu suami, ayah, abi, makanan udah siap, kita makan yuk. Kata abinya, ya tunggu sebentar lagi. Nah, itu karena dia sudah dicolek. Tapi kalau cuma sambil lalu, Bi, udah siap makan yuk. Itu Bunda, Umi nunggu di meja makan 2 jam baru Abi datang tuh. Dan abinya bilang atau suaminya bilang, kok kamu nggak panggil makanan udah siap? Terus kata ibunya, kata istrinya, ya Allah tadi aku udah bilang makan udah siap. Ini ya yang sering terjadi yang membuat rumah tangga yang tadinya kita membuat dia jadi surga karena kita nggak tahu ya, makanya jadinya berantem aja terus kita ngedumel inu ya. Nah ini mudah-mudahan insya Allah ya, sekali lagi ini buat saya pada tahun 2006 ini sebuah enlightenment, pencerahan yang Allahu Akbar. Dan waktu itu kata suami saya, apa kata suami saya kalau gitu, waktu itu saya sudah juga suka sharing atau suka waktu parenting ya, karena tahun-tahun itu kan saya sudah ngurus narkoba dan salah satu yang membuat anak-anak kena narkoba karena bapak ibunya cekcok terus bahkan di depan anaknya. Ya, itulah makanya suami saya bilang coba kamu bikin modul tentang otak pria wanita dan syiarkan, sebarkan. Itu atas restu suami saya, alhamdulillah sampai sekarang. Dan saya kalau ngomong kayak gini, itu bukan buat ayah, bunda, bapak, ibu saja, buat saya lagi. Untuk mengingatkan saya bahwa, oh iya, ya. Karena tadi malam saya hampir lupa tuh, suami lagi nonton, ya, saya baru ingat, oh iya ya, otaknya tipis. Tadinya udah mau naik paning lagi gitu, tapi pas tahu, oh iya ya otaknya tipis, ketawa sendiri. Ya Allah, gitu. Ya, ini penting diulang-ulang makanya. Baik, kemudian kalau laki-laki apa yang Allah berikan yang lebih lebar atau lebih besar, lebih lebar dari perempuan? 2,5 kali. Kalau perempuan kan, kalau laki-laki tadi yang ini kan ya perempuan kan cuma 30% ya. Kalau ini laki-laki 2,5 kali. Kalau misalnya ini hipotalamusnya laki-laki, maka perempuan itu nggak ada ya bentuknya segitiga nih. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki, yang 2,5 kali lebih lebar dari perempuan, bahwa berarti kita tuh nggak ada separohnya tuh. Ya. Apa fungsi hipotalamus Bu Aisyah? Banyak.
Kita nggak cukup waktu untuk membahas saat ini. Tapi untuk kaitannya perbedaan otak pria wanita ini ada beberapa ya yang nanti hari ini kita bahas ya. Apa? Secara fitrah ini jelas ya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan, itu betul banget. Dia menjaga keamanan. Lebih lebar kok. Ya. Nah, sekarang ya. Tadi menjemput nafkah ini. Ya. Dan kalau pada laki-laki yang bekerja pada negara ya dia lebih berat lagi itu menjaga keamanan negara. Dan itu jagonya laki-laki terus terang. Ya. Tapi banyak itu cuma berapa persen, nah paling 10% paling banyak yang begitu kondisinya ya. Satu, bisa jadi sebetulnya si suami mau menjaga keamanan, tapi istrinya lebih tomboy. Ya, otaknya lebih ke arah laki-laki, makanya istrinya bilang ya sudah ayah di rumah aja jaga anak-anak, aku aja enggak, laki-laki nggak mau menjaga keamanan. Punten maaf, barangkali waktu kecilnya dia ditreatment oleh orang tuanya atau ya orang tua bapak ibunya sering menghina terhadap tanggung jawab. Kamu ini anak laki-laki nggak ada tanggung jawab. Contohnya apa Bu Aisyah? Buktinya apa? Buktinya siapa bunda yang punya anak laki-laki masih kecil sekarang? Atau yang sudah besar, ingat waktu dia masih kecil. Bunda, kalau bunda sakit, anak laki yang jagain. Memang yang ngerawat anak perempuan, tapi anak laki yang jagain di pintu. Program di otak kanan itu program bermain. Untuk apa Bu Aisyah anak laki-laki bermain? Untuk belajar, untuk nanti kalau dia kerja, belajar ngatur strategi. Itu dari permainan. Ya. Tapi dia jaga keamanan ibunya. Satu dua, sinyal mungkin turun ya. Ya, oke, saya lanjut saja, tapi teman-teman bisa lihat slide-nya ya. Nah, sekarang dan pada anak laki-laki yang selalu dimarahin ganya-ganya itu ya berkurang. Ini bahaya sekali. Dapat pasangan yang nggak sabaran, ya, terus menghina juga lagi. Kamu nih suami nggak ada tanggung jawabnya, itu tambah mengkerut itu. Ya, ini yang bahanan. 1, 2, 3.
1, 2, suara saya terdengarkah? 1, 2, 1, 2. Saya sebentar, saya ganti WiFi dulu ya. Halo Bunda. Seperti ada kendala jaringan. Mohon menunggu ya, Ayah Bunda, sahabat baik. Ya, 1, 2, 3. Jelas, Bunda? Sudah jelas ya? Jelas. Tadi maaf WiFi-nya terhambat, jadi ganti WiFi dulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan masih bisa kita lanjut ya. Ya, baik. Ya, tadi kita belajar tentang hipotalamus. Buat saya ini penting sekali karena hipotalamusnya laki-laki karena 2,5 kali lebih lebar, inilah pusat menjaga keamanan ya. Hati-hati, kita dilarang meremehkan anak laki-laki dan meremehkan pasangan hidup kita ya, meremehkan suami. Karena pada saat kita meremehkan tentang tanggung jawabnya, hati-hati hipotalamus bisa mengkerut ya. Kok tahu Bu Aisyah? Ya itu ada riset terbaru, hipotalamus bisa mengkerut gara-gara apa? Gara-gara ternista ya, atau selalu diremehkan, selalu ya seperti tadi ya, dari kecil diremehkan apalagi. Masih senang bermain ya. Tapi itu tadi, terima kasih anak ya kamu jagain ibu. Itu yang dibutuhkan laki-laki. Dan pada saat nanti sudah juga menjadi suami senang mendengarkan kata-kata dari istrinya. Terima kasih ya ayah, kamu jagain aku. Terima kasih ya Abi, ya kamu jagain Umi. Itu luar biasa, ya. Baik, kemudian ya pusat lapar dan haus. Laki-laki lebih lebar. Kenapa? Karena ini juga nanti pusatnya tempat kerja kan. Dia bekerja, tempat dia menjaga keamanan. Berarti kan butuh pasokan makan dan minum. Makanya kita buat para istri perhatikan makan minumnya suami. Ya, perhatikan. Memang ibu bunda mungkin ada yang nggak bisa masak, gimana caranya pokoknya hidangkan di depan, di atas meja. Sekarang mudah kok menghadirkan makanan di atas meja. Kalau kita nggak bisa masak yang enak, ya perempuan rata-rata bisa masak, tapi mungkin masak yang enak kita bisa kontak keluarga kita yang bisa masak atau sahabat kita yang bisa masak. Sekalian kita bantu untuk ya perekonomiannya dia, masakin dong. Nanti aku kasih uang belanja ya, uang sedikit untuk jasa, bisa begitu. Yang penting siapkan di meja itu, ya. Dan juga pada anak laki-laki, ya, pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena hipotalamusnya nanti nggak bekerja. Oke. Kemudian apalagi pusat tidur. Jangan heran kalau nanti suami ya, kalau nanti sudah masuk di kamar, tidur duluan. Kenapa? Karena mereka letih banget bekerja, apalagi yang sudah bekerjanya tidak dalam rumah ya. Di dalam rumah aja letih, apalagi dia luar rumah. Maka dia butuh tidur lebih banyak. Saya dulu sebelum tahu ini ya, itu suka iri loh, suka cemburu. Loh kok dia tidur duluan ya? Padahal tadi baru aja aku ajak ngomong, gak ada 10 menit, loh kok udah tidur ya? Terus merasa, tuh kan dia gak perhatiin aku gitu. Padahal memang udah capek. Apalagi yang udah usia-usia mulai lanjut, sudah mulai menjelang 60. Kemudian ada ya misalnya hipertensi, diabetes, itu cepet capek. Makanya setelah saya tahu tentang hipotalamus ini dan laki-laki pusat tidurnya lebih lebar, ya sudah nggak pernah komplain lagi, ya. Dan satu lagi buat barangkali sekarang masih ada ibu muda yang mengikuti acara Ruang Baik ini, ya, dan masih punya anak masih bayi dan kemudian masih tidur bersama anaknya. Suatu ketika tengah malam anaknya bangun, bundanya bangun, bapaknya tidur, ya. Tolong tidak usah cemburu. Kenapa? Karena memang laki-laki Allah buat desain otaknya untuk tidur dan tidak dengar apa yang ada di dalam kamar. Karena itu fungsinya perempuan. Makanya pusat tidurnya perempuan itu kecil. Sehingga terbangun. Untuk apa? Ya untuk tadi ngecek anaknya kenapa nangis. Ya, ngompol kah?
Ya, digigit semut kah, atau demam kah, atau haus. Ya, itu perempuan. Bu Aisyah, suami saya selalu bangun loh. Kalau anaknya nangis, itu keren banget, itu luar biasa tuh. Luar biasa itu. Itu betul-betul ya suaminya memaksa untuk dia bangun. Itu harus dihormati. Jarang-jarang suami kayak gitu tuh. Ya. Tapi kalau suami anaknya bangun, ibunya bangun, dia nggak bangun, itu biasa. Tapi kalau ada suami ikut bangun, Masya Allah, mantep tuh, keren banget ya. Suami saya sesekali begitu. Pas dia bangun, dia bangunin saya. Bu, anaknya menangis, saya bangun, dia tidur lagi. Tapi kan lumayan, itu aja udah saya hargai itu. Ya, nah sekali lagi pahami ini. Ya, kemudian maaf, pusat syahwat birahi. Ini saya harus kemukakan fakta ini. Sehingga kita para istri memang harus siap siaga. Kenapa? Karena antara pusat syahwat birahi ini bersamaan juga dengan pusat menjaga keamanan. Jadi pada laki-laki, pada suami mungkin 2-3 hari dia bekerja, ya tegang hipotalamusnya, perlu relaksasi. Ya, mungkin ada relaksasi tertentu, tetapi karena ini juga pusat syahwat birahi, maka relaksasi yang paling aman dan nyaman adalah hubungan intim dengan istri. Makanya siap sedia. Tapi Bu Aisyah dia tidur, Bu Aisyah. Ya sudah, sabar, tengah malam bangun itu. Karena dari kalau kita bicara neurobiologinya tidur, ya laki-laki itu biasanya tidur dulu baru tengah malam bangun, itu meningkatkan ya syahwat birahi, meningkatkan dia punya potensi kekuatan. Tapi kita belum tidur Bu Aisyah, kata istri-istri gitu. Ya itulah kita punya peran dan tugas. Makanya berdoa sama Allah, ya Allah mohon kekuatan ya Allah. Perhatikan makan, minum, protein, ya olahraganya juga sedikit ya. Ya untuk perempuan memang nggak suka olahraga ya, tapi apa kayak stretching dan sebagainya itu perlu diperhatikan. Ya perlu diperhatikan. Ya buat ibu-ibu juga kalau mau tidur, kalau bisa cantik Bu, wangi Bu. Ya bajunya jangan yang robek-robek, wangi, kalau perlu seluruh badan kasih minyak wangi. Kenapa? Karena tengah malam ya suami Anda akan bangun dan dia akan ya merilekskan hipotalamusnya agar apa? Besok bekerjanya lebih baik lagi. Ini harus saya sebutkan fakta ini ya, buat apa? Sekali lagi untuk ya keluargaku surgaku ya, rumahku surgaku kan gitu. Ya. Nah, namun kita juga harus tahu bahwa di otak kita ada otak emosi, persis di tengah otak lagi. Ini sering disebutnya limbic system. Dan ini bukan hanya pada manusia ya, hewan golongan mamalia juga punya otak ini, makanya disebut otak mamalia. Jadi kita punya sifat binatang sebetulnya, makanya kadang-kadang Allah itu berkali-kali ya kita harus sering yang baca ayat-ayat Quran yang diingatkan oleh Allah untuk kita jaga perangai kita, jaga tabiat kita. Kenapa? Karena bisa turun derajat kita di bawah binatang. Karena ada otak binatang juga di sini. Ya. Nah, di dalam otak emosi itu berbagai macam jenis emosi. Dan ini juga anugerah dari Allah. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya. Karena setiap jenis itu ada frekuensinya. Pas dipetakan, kok kayak tangga ya. Makin ke atas makin positif, makin bagus, frekuensinya makin tinggi. Makin ke bawah makin rendah. Ya. Dan kalau digabungkan dengan ilmu nafs ya, yang di bawah ini lawama, mulai dari apati, sedih, takut. Ya, amarah mulai dari las mau buru-buru nih, ibu-ibu biasanya nih pagi-pagi banget nih kalau bangunin anaknya subuh-subuh ya. Anger, marah, di sini jengkel, kesel, dendam dan sebagainya, dan kemudian sombong. Ini juga masuk di kategori masih yang negatif. Masih nafsu amarah. Ya. Bu Aisyah, tapi kalau kita baca searching katanya amarah yang paling bawah. Ya, ternyata setelah diriset amarah itu marah, kan ada marah di situ, ada anger di 150 Hz. Ya, definisi lawama itu adalah berlara diri. Lara diri itu sedih, dia ternyata rendah, makanya dia ditukar dia. Ya. Dan kemudian tentu yang namanya emosi tidak semua negatif, ada yang positif. Nafsu juga begitu, ada yang positif, ada yang namanya nafsu mutmainnah. Itu mulai dari apa? Courageous, acceptance, peace, dan enlightenment, pencerahan. Ya, ini. Nah, ini adalah ya sebuah level emosi yang ada semua di otak kita. Dalam kondisi kita sehat ya, kondisi kita normal. Karena ada kondisi-kondisi yang itu tadi terjadi ya, loncatan listrik di otak yang tidak seimbang, metabolismenya, kimianya nggak seimbang sehingga muncul ada lagi nanti level emosi yang di luar ini, ada namanya depresi yang paling bawah dan manik paling atas, itu di luar itu. Kalau sudah seperti itu harus dibantu oleh tenaga profesional. Ya. Tapi kalau ini
Ya, kita cara mengelola emosi tadi agar sabar tadi, maka kita harus tahu. Kalau buat saya harus tahu, oh ternyata ada tangga di otak saya. Walaupun mungkin bentuknya tidak tangga, tetapi ini kan pendekatan supaya kita lebih paham. Ya, oh gitu. Ya, kalau gitu kita bisa marah ya, bisa memang. Tapi diminta untuk cepat-cepat naik ke atas. Ya, kita bisa takut dong, bisa orang ada di otak. Ya, tapi diminta untuk cepat-cepat naik ke atas lagi. Ya, kita bisa sedih dong, bisa. Tapi cepat-cepat juga naik ke atas. Kita juga bisa sombong, bisa, tapi cepat-cepat naik ke atas. Itu yang diharapkan sebetulnya. Ya. Tapi pahami juga bahwa emosi ini ada di otak kita dan itu anugerah dari Allah. Ya. Jadi suatu waktu kita menghadapi situasi yang sedikit rasa takut, ya kan? Kemudian sedikit rasa ya kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan makanan, kehilangan buah-buahan. Kemudian Allah ajarkan kita untuk beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat istirja itu adalah teknik untuk menaikkan level emosi kita. Diulang-ulang akan jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena ya pada saat kita sedikit rasa takut kan dari sini. Apalagi pandemi ini kan kita banyak takutnya nih. Kalau ketakutan terus, hati-hati, kelamaan di sini bisa sakit nanti. Ya, kelamaan di sini apa yang bisa terjadi? Keimanan kita turun. Kita lupa kalau Allah Maha segalanya. Pun kalau kita sedang takut pun itu sangat lazim karena dia ada di otak kita dan dia turun. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu naik ke atas. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nah, itu akan naik ke atas. Jadi Allah mau pada kita ini, ya hamba-hambanya ini adalah pada saat turun level emosi, naikkan ke atas dengan menyebut nama Allah. Ya, menyebut kalimat yang ada kata Allahnya. Itulah sabar. Itulah sabar. Sabar selama ini orang mengartikan lagi marah nih, ya dia tekan, nggak mau ngomong, tekan terus nggak mengucapkan lafaz-lafaz yang ada kata Allahnya. Itu apa yang terjadi karena tekan masuk di apati nanti, putus asa. Percuma saya jadi istri kalau begini, percuma saya jadi ibu kayak gini. Kalau kayak gini, itu bisa loh. Ya, kalau kita tekan. Jadi makanya sabar itu menahan dulu, tahan untuk naik ke atas. Kita tidak menekan dan juga kita menahan untuk tidak melabrak. Ya, sekarang kan sering di rumah ya Bunda ya, sama anak-anak kan sering banget Bunda marah ya. Tapi disuruh sabar, tahan untuk tidak melabrak, untuk tidak ngomelin dia, tidak memaki dia. Kenapa? Bahaya otaknya kalau kita maki. Ya. Kita tahan, sebut Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kita naik ke atas. Itulah makna sabar dari tinjauan otak manusia ini, dari tinjauan manajemen emosi. Sehingga kita ada lagi di dalam nafsu mutmainnah. Kenapa Bu Aisyah capek-capek naik ke atas? Karena ini zona ikhlas, ini zona yang banyak membawa keberuntungan, membawa benefit, membawa pahala. Kalau kita mau rumah kita jadi surga kan tentu harus banyak benefitnya kan, banyak keuntungannya, banyak pahalanya kan. Makanya kita mencoba untuk berikhtiar senantiasa naik ke atas. Sudah naik ke atas, kadang turun lagi. Naik lagi ke atas. Turun lagi, naik lagi ke atas. Kenapa? Ya, istiqomah kita di atas ini adalah waktu istiqomah menaikkannya. Istiqomah menaikkannya, ikhtiar untuk menaikkannya itu yang kita istiqomah kita jaga. Karena perjuangan untuk menaikkan level emosi itu seumur hidup. Bahkan pada saat sakaratul maut saja, ya kita misalnya ketakutan sakaratul maut itu hati-hati. Pas memang kemudian dijemput nanti jadinya di nafsu lawamah kita. Itulah kita sebut Allah terus Allah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Supaya kita berada di level ini. Ya, kalau pas perlu waktu dijemput kita ada di enlightenment. Itu keren banget Masya Allah. Ya. Bu Aisyah untuk bisa ada di enlightenment bagaimana caranya? Ya. Riset membuktikan bahwa untuk sampai ke enlightenment itu apa? Baca Quran. Ah masa Bu Aisyah? Iya. Ya. Nabi sendiri sudah sampaikan pada kita kalau kita baca Quran, huruf-huruf di Quran itu, satu huruf itu 10 kebajikan.
Ya, 10 kebajikan. Dan kita satu ayat itu berapa kebajikan kita lakukan, ya. Bahkan kata Nabi alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif satu, lam satu, mim satu. Jadi ada 30 kebajikan. Nah, 30 kebajikan itu coba dihitung deh, ya. Apa yang kita buat itu kan menaikkan frekuensi. Kadang-kadang kita cuma 10 kebajikan aja kita udah nggak tahu apalagi tadi kebajikan. Satu misalnya ya, ada tisu berantakan diambil taruh buang tempat sampah. Itu ada gerakan kan? Memang satu kebajikan loh, itu frekuensinya udah naik. Ada frekuensi itu kan. Dalam membentuk kita punya ya tindakan kan. Ya. Terus apalagi misalnya ya kebajikan lainnya itu tadi ya mencegah kemungkaran. Jadi kalau anak-anak ngomongnya kasar, nak ngomongnya yang lembut ya, itu satu kebajikan lagi. Itu baru 2. Nah sekarang kalau alif lam mim itu 30 kebajikan, berarti baca alif lam mim saja frekuensinya udah tinggi. Frekuensinya udah tinggi. Lagi sedih baca Quran, tanpa terasa kita ada di sini tuh. Ayat demi ayat, ayat demi ayat. Belum lagi tahu artinya. Apalagi tahu artinya. Itu enlightenment-nya wah mentok 1000 Hz itu keren banget. Ya. Dan menurut Profesor David Hawkins, orang yang berada di enlightenment, sering di enlightenment, ini imunitasnya naik, vitalitasnya juga naik, maka produktivitasnya juga naik kan. Ya, ini dia nih. Apalagi Bu Aisyah, sholat tadi, makanya kenapa sholat itu penolong. Karena ada gerakan-gerakan, dalam gerakan itu kan dalam setiap rakaat kita ya selalu baca Al-Fatihah, itu tanpa terasa itu naik juga. Ya. Mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam itu kan kita baca doa terus, itu masuk sini. Tentu ya ada perbedaan juga, orang yang sholatnya buru-buru dengan tumak ninah. Mungkin yang buru-buru lagi marah sholat buru-buru ya. Naik juga sih tapi baru sampai sombong. Jadi habis sholat sombong. Masih belum di zona ikhlas. Ya. Pelan-pelan dong tumak ninah. Ya, makanya juga mumpung di rumah juga ya sholat sunnahnya juga dilakukan. Supaya apa? Dia naik ke atas. Masya Allah. Apalagi sedekah. Ya, sedekah, infak, zakat, wakaf itu tanpa terasa naik ke atas. Bahkan ada orang barangkali terpaksa dia sedekah. Karena mungkin temennya nggak ya, ayo dong sedekah, temennya pengurus ruang baik misalnya ya, nggak enakan. Ya kita menyedekahkannya dengan kondisi marah, itu aja masih menguntungkan orang lain. Dan apa yang kerennya daripada saat kita ya berinfak ini, sedekah, infak, ya zakat dan wakaf ya, pada saat kita memberikan ke orang lain dalam kondisi kita marah di level ini, memang belum levelnya ikhlas, tapi orang lain merasa beruntung, orang lain doain kita. Nah, doa orang lain tanpa kita rasa menaikkan level emosi kita. Dan akhirnya kita ikhlas. Itu kerennya berbagi. Ya, kerennya sharing itu begitu, untuk menaikkan level emosi. Walaupun kita tidak berusaha untuk naik, tapi ternaik sendiri. Kenapa didoain orang? Didoain orang. Ya. Itu kerennya, makanya ya Allah, makanya tadi itu dikatakan berbagi rezeki baik secara sir, sembunyi maupun alaniyah tadi. Ya, terang-terangan dia naikin level emosi, dia zona ikhlas. Ya. Memang manfaat banget Bu Aisyah kalau kita naik-naikin emosi, iya terang aja. Ini baru ngomong soal masalah dari kesehatan, belum lagi dari keberkahan yang lain. Ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, teman-teman ya naikkan level emosi. Kondisi-kondisi lain apa Bu Aisyah yang simple? Ya, tarik nafas panjang berkali-kali, ya, ta'awuz, ya. Sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Marahnya akan reda. Ya, dan dia naik ke atas itu levelnya, frekuensinya, ya. Kemudian apa lagi? Istighfar. Siapa saja rutin membaca istighfar maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya Allah. Keutamaan istighfar ini banyak sekali. Hanya ya kita baru pakai satu hadis saja sudah ada 3 keutamaan. Kalau ayah bunda, bapak ibu, saudara-saudaraku menganggap saat ini sulit, kita disuruh ya rutin baca istighfar. Berarti kan jadi banyak ya, perbanyak kan. Allah memberi solusi. Ya, kalau kita anggap ini masalah, Allah memberikan penyelesaian. Jadi nggak usah mikir istighfar aja dulu.
ya. Dan Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki uang juga, ya. Jadi kalau lagi uangnya sedikit istighfar dulu, jangan mikir minta sama orang dulu, istighfar dulu, minta sama Allah, nanti Allah akan buka jalan tak terduga. Ada pernah ibu-ibu WA saya, kok gampang banget Bu Aisyah? Iya, Allah itu ajarkan kita hal yang gampang. Hanya kita harus perlu diulang-ulang agar apa? Agar oh kayak gitu ya gitu. Saya nyaris hampir setiap hari bicara istighfar ini tentang hadis ini, tetapi di situ juga saya oh kayak gitu ya Allah. Ya Allah gampang banget ya Allah. Ya. Nah inilah yang terjadi, ya saya hanya baru bisa cerita dari sisi kesehatannya, belum lagi keberkahan yang lain, ya mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan dari para, ya kita punya para narasumber yang lain, guru-guru yang lain, tapi ini saja sudah luar biasa buat saya, ya. Jadi sekali lagi perbanyak istighfar, ya kemudian tadi, ya sedekahnya ini luar biasa, baca Quran, sholatnya benerin lagi sholat kita, yang masih meremehkan sholat hati-hati, bahaya nanti ada bencana akan datang, ya karena itu tadi Allah sudah ingatkan kita sabar dan sholat sebagai penolong, Bu. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa kita dapat bersama ya. Saya juga selalu belajar setiap harinya ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin ya. Wabillahi taufik walhidayah wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Risma. Satu dua, Mbak Risma. Iya, jelas nih suaranya. Oke, baik. Alhamdulillah sudah kita dengarkan kajian dari Bunda Aisyah. Agak delay. Dari Bunda Aisyah. Halo, jelas ya? Jelas, Mbak. Baik. Alhamdulillah jelas, Mbak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bunda Aisyah, kita udah dengerin ya kajian dari Bunda Aisyah. Seru banget, dari berbagai aspek dibahas, dari neuro, Islamic, parenting, semua dijelaskan. Baik Bunda, ini ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan ini ada 2 sesi pertanyaan. Ada via raise hand dan chat. Boleh. Ini udah ada Ibu Rosmawati. Ibu Rosmawati, bisa dibuka mic dan kameranya. Bisa diperkenalkan nama, asal, dan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Ibu Rosmawati. Sambil menunggu Bu Rosma, saya menyapa sahabat-sahabatku ini. Saya lihat dari Tekom hadir, Masya Allah. Ada Mbak Vina, ada Mbak Fitri Zahra, Mbak Novi, Mbak Titis, Masya Allah. Oke, baik. Kalau Ibu Rosma tidak merespon, kita ke Muhammad Nabil SSS. Boleh dibuka mic dan kameranya, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Kepada Bapak Nabil, dipersilakan. Oke. Bapak Nabil. Oke, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Boleh angkat, lambaikan tangan dari kamera, boleh? Baik, kalau tidak ada, kita bisa langsung ke pertanyaan via chat. Di sini sudah banyak yang masuk. Dari Nina Depok,
Mohon izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang berselingkuh setelah 9 tahun pernikahan. Dari awal, pernikahan pun suami, sebentar Bunda. Bud. Satu, Oh iya, dua. sebentar Mbak Nabil, kita baca yang via chat dulu ya. Oke. Ini nampaknya banyak ceritanya juga soal selingkuh nih ya. Saya baca di kolom chat nih. Ini Pak Aulia, ini saya baca di kolom chat banyak. Iya, benar. Ini perselingkuhan harus dibahas tersendiri nih. Ini Nanti nih seru nih. nanti memteku buat modul ini lagi. Insya Allah nanti. Ya baik. Apa lagi coba? Ya sebentar, Bunda. Ini di close. Ini juga ada dari sahabat-sahabat dari Mbak Desi juga tanya tentang perselingkuhan. Siapa lagi ya? Mungkin di atas juga banyak nih. Ya, oke. Atau saya jawab dulu aja ya tadi. Pertanyaannya kurang lebih kayak gitu ya. Suami berselingkuh lama banget gitu ya? 9 tahun kan lama ya? Terus baru ketahuan gitu. Wah, ini memang ini bicara dari sisi siapa dulu nih? Sisi perempuan apa sisi laki-laki? Ini kalau bicara dari sisi perempuan, tentu perempuan sebagai istri yang merasa ya terhianati ya tentunya ya. Kenapa? Karena ini sudah lama banget ini 9 tahun. 9 tahun ya. Iya Bunda. Bunda, ini aku izin membacakan secara lengkap. Oh iya, oke, boleh. Oke. Katanya begini, bagaimana menyikapi suami yang berselingkuh setelah 9 tahun pernikahan dan di awal pernikahan pun suami telah berbohong mengenai statusnya yang ternyata adalah duda dan menceraikan istrinya karena ingin menikah dengan saya. Apakah ini salah satu bentuk hukuman kepada saya karena pernah merusak pernikahan perempuan lain? Padahal saya pun tidak tahu jika ternyata saya adalah penyebab rusaknya hubungan pernikahan suami saya sebelumnya. Mohon arahan Ibu Dr. Aisyah Dahlan, bagaimana saya harus bersikap karena walaupun sudah 2 tahun yang lalu suami saya berselingkuh sampai dengan hari ini, saya masih selalu ya Bunda, kurang lebih seperti itu lengkapnya ya Bunda. Ya. Jadi istrinya masih setia ya? Kenapa Bunda? Istrinya masih setia banget ya? Iya, Masya karena Allah. di awal pernikahan dia nggak tahu kalau suaminya tuh udah punya istri. Ya, baik. Ini merasa bahwa ini hukuman itu sudah jadi hukuman. Ya, merasa bahwa ini hukuman saya nih, itu jadi hukuman itu. Karena kita merasa bersalah tadi itu jadi sebuah hukuman. Ya, bisa dikatakan hukuman mental itu ya. Nah, tapi tadi karena saya nggak tahu tadi Ibu siapa yang bertanya, tapi nggak usah juga ya kita sebut namanya ya. Nah, karena Bunda nggak tahu bahwa si suami ini berbohong ya, dan dia mengatakan bahwa dia waktu itu dia bilangnya apa sih, bujang kah memang, atau dia bilang sudah duda kah, dan ternyata dia masih beristri dan kemudian dia ceraikan dan kemudian menikah dengan Bunda ya kan. Tadi Bunda nggak tahu kan. Nah ini nanti lain lagi hukumnya, karena nggak tahu, apa yang nggak tahu itu ya tidak menjadi sesuatu yang itu akhirnya jadi hukuman gitu. Cuman rasa bersalah ini terkadang mengikuti. Ya, kenapa? Karena terlanjur ada memori di otak. Ya, ini harus diterapi sebetulnya. Ya, nah kalau lihat kayak gini, memang berarti ini suaminya, menurut saya ya, suaminya yang dari awal
ada hal-hal atau niatan-niatan nggak baik atau dia sakit. Dan dalam tanda kutip itu sakitnya mungkin sakit mental. Dia punya memori masa lalu barangkali yang buruk, atau dia punya punten mungkin dia punya syahwat birahinya, itu hipotalamusnya itu mungkin ya, bukan 2,5 kali lagi lebarnya, barangkali 9 kali lebarnya ya. Jadi gede banget gitu. Jadi dia senantiasa nggak puas pada satu wanita, makanya dia juga senang sekali punya tabiat yang kayak begini gitu. Jadi suaminya ibu ini tampaknya kalau ibu cerita terus begini gitu. Nah, kalau saya ditanya jalan keluarnya adalah, suara saya putus-putus ya. Oke. Jalan keluarnya adalah ya, saya mau bilang dulu kalau ibu bertahan ini 9 tahun tadi ya. 9 tahun atau 2 tahun sih tadi agak kurang jelas ya. Kalau misalnya memang 9 tahun ibu melihat perangai si suami begini dan ibu tetap bersabar dan ibu tetap mendampinginya, itu luar biasa. Saya memberikan apresiasi luar biasa dulu pada Bunda yang kondisinya kayak gini. Kalau saya ditanya ya saya nggak sesabar itu kali. Saya akan agak bicara keluarga besar juga. Ini kayak apa ini? Karena bukan apa-apa kalau kita punya anak, ini dampaknya nggak baik buat anak. Saya nggak akan diam sendiri karena memang kita punya step-stepnya adalah ajak bicara keluarga besar. Ini seperti ini, ada apa? Apa saya bisa dibantu? Apa sudah bicara sama keluarga besar? Ya, keluarga besarnya suami gitu ya. Karena itu penting bicara seperti itu untuk memediasi. Ada apa sebetulnya? Ya, apanya? Saya kurang apa pelayanannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih sudah dibicarakan dan ternyata memang suami seperti itu, ya jalan berikutnya adalah kalau ibu masih tetap mau bertahan mendampingi karena mempunyai suatu prinsip bahwa ini saya harus dampingi, ini saya dampak saya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa juga, ya. Maka ini mungkin tidak mudah ya. Maka bolehkah izinkan poligami? Mending sekalian. Daripada membiarkan suami seperti itu dosa loh. Sekalian. Poligami aja sekalian. Kasih tahu suami, ya Abi, Mas, kalau begini mending kawinin aja. Umumkan juga bahwa ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Kasih tahu. Yang jelas dong. Yang jelas. Ya. Kenapa? Karena kalau membiarkan dia selingkuh, walaupun itu cuman hal-hal yang katanya sampai berzina dan sebagainya, itu tetap dosa. Apalagi sampai juga dia berzina. Mending ya udah deh, aku rela kok. Ya, aku ikhlas kok. Kalau ibu kayak gitu tuh, ya Allah Bu, surga Bu, hadiahnya emang surga, benar-benar surga. Berat Bu Aisyah, ya emang. Ya, guru-guru kita kan sudah ajarin kita nih, kalau yang hadiahnya surga kan berat memang. Yang kalau ringan ya hadiahnya nggak surga Bu, magic jar atau kipas angin. Memang poligami itu hadiahnya surga karena nggak mudah. Ya, karena saya lihat ibu mencoba bertahan, tapi kalau kayak gini ini nanti ibu lama-lama sakit juga. Ya. Bisa sakit mental juga ibu. Kalau ibu punya anak ini nular ke anak-anak nanti dan siklusnya berkelanjutan. Mending sekalian, ya, udah deh poligami aja deh. Saya restui. Ya. Ya, ingat ya, yang adil ya. Berapa hari di sana, berapa hari di sini. Berapa dikasih di sana, sini juga dikasih. Udah sekalian tantangin kayak gitu. Tantangin kayak gitu. Karena nampaknya saya lihat ibu pilih bertahan. Oke. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini sudah terjawab semuanya buat teman-teman juga yang mungkin hampir sama pertanyaannya ya, teman-teman kalau memilih untuk mencoba untuk menarik kembali si suami untuk betul-betul kembali kepada keluarga intinya, tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk, itu bagus banget, tapi saya tahu itu perjuangannya besar banget ya. Atau jalan kedua adalah itu tadi ya sudah poligami ya. Jalan ketiga kalau nggak tahan ya sudah kalau gitu ya silakan nafsi-nafsi ya sendiri-sendiri. Cuman itu pilihannya sebetulnya. Cuman itu pilihannya. Ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa terjawab. Masya Allah. Alhamdulillah sudah. Nggak mudah loh Mbak Risma kayak gini nih, nggak mudah nih. Pengen kita cubit rasanya suami yang kayak gini, gue cubit pakai tang kalau boleh. Ya Mbak Indi ya, Mbak Indi ngangguk-ngangguk. Baik Bunda, ada pertanyaan tadi via raise hand kepada Ibu Nabil, dipersilakan.
untuk open mic dan on cam. Ibu Nabil. M Nabil SSS. Tadi muncul sih. Ibu Nabil sudah berkesempatan. Nah, sudah mulai on cam. Ibu Nabil. Baik, Ibu Nabil sepertinya tidak merespon. Kita lanjut ke Ibu Siti Wasinta. Boleh dipersilakan Ibu. Kameranya dan mic-nya bisa dibuka. Mungkin dibantu host ya. Kadang kita susah buka sendiri. Tidak ada yang merespon. Ibu Siti Wasinta, boleh diperkenalkan Ibu nama, asal, dan pertanyaan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wasinta dari Tanjung Priuk, Ibu Dokter. Bu Wasinta dari Priuk ya, Tanjung Priuk ya. Iya Bu. Gimana Bu? Saya mau tanya Bu, saya baru berumah tangga 3 tahun ini. Alhamdulillah. Saya pas dengar tadi saya ngerasa bersalah banget sama suami saya. Saya sering menuntut untuk dibantu. Apalagi pas masa-masa pandemi ini kami berdua tidak bekerja. Jadi itu ada perasaan pengen sekali dibantuin pekerjaan rumah sama suami. Tapi apalah daya yang terjadi, ya suami tidak berkenan gitu. Nah, Bu, saya punya perasaan yang sepertinya saya susah sendiri, capek sendiri, semua saya kerjakan sendiri. Nah, gimana ya Bu supaya saya jadi lebih tenang, ngurus anaknya lebih happy, jadi lebih bersyukur gitu Bu. Suami di rumah apa di kantor? Di rumah ya? Iya Bu. Ngapain suami di rumah? Ngapain dia? Cari-cari kerja, mempersiapkan lamaran, pekerjaan, buka internet gitu Bu. Oh ya, ya. Berarti dia sedang kerja juga itu, sedang berusaha, sedang mengerjakan usaha untuk bisa dapat pekerjaan. Nah itu kan. Nah laki-laki itu kalau sedang mengerjakan sesuatu memang dia nggak bisa didobel, nggak bisa disambi. Nggak bisa disambi. Ini juga yang saya dapati waktu tahun 2006 itu. Ya, karena memang laki-laki otaknya didesain oleh Allah untuk fokus pada pekerjaan khusus di depannya itu. Dia nggak bisa disambi memang. Ya nggak bisa disambi. Ya, nah untuk itulah ya saya rasa gini deh. Bu Wasinta kemarin mungkin merasa nggak ridho ya, merasa kesel. Tapi percaya deh, setelah tahu ini malah lebih enak perasaannya. Bener nggak? Rasanya lebih enak. Iya, sebagaimana saya pada tahun 2006 pas rasanya lebih enak. Paparan, saya rasanya sedih terus agak sedikit lega. Oh, memang ternyata respon suami saya kayak gitu tuh memang karena otak laki-laki yang tadi. Terus, iya, jadi saya agak sedikit penerimaannya tuh jadi ada gitu Bu. Oh, nah, iya. Jadi tadi level emosinya Bu Wasinta naik ke mutmainah tadi, ada yang disebut acceptance tadi, menerima. Ya, atau bahkan sudah enlightenment, pencerahan. Oh, pencerahan tuh gitu. Oh, gitu ya. Nah, itu pencerahan. Itu udah di mutmainah, Bu. Di mutmainah itu. Saya juga begitu 2006 dan supaya terus sampai selalu di mutmainah, saya seminar terus tentang ini. Jadi waktu saya seminar tentang ini bukan untuk siapa-siapa, untuk saya. Karena yang pertama kali saya tahu saya, berarti saya harus nasihati diri saya. Jadi setiap hari seminar ini, saya naik lagi mutmainah. Oh iya ya, suami saya laki-laki banget. Udah. Akhirnya apa? Akhirnya mengerjakan pekerjaan di rumah seneng aja. Sama anak-anak seneng. Dan saya memang betul-betul memberikan ruang pada suami untuk fokus mengerjakan sesuatu yang dia lakukan gitu. Karena saya nggak bisa bantu.
Kan Bu Wasinta juga nggak bisa bantu suami kan, kira-kira mau dibawa kemana lamarannya, terus nanti harus ngapain, dia kan nggak bisa kan? Iya Bu, betul Bu, betul Nah, sekali. makanya biarkan dia laki-laki atau suaminya Bu Wasinta fokus pada pekerjaan ini. Kita mengerjakan di sekelilingnya, rapikan. Kalau perlu kita standby. Dia kurang minum apa ya? Kopi, teh, air, itu kerjaan kita emang. Kita lah bidadari kan mau jadi surga. Rumah kita kan mau jadi surga. Kita bidadarinya. Karena baru satu, jadi kita semua ada. Kan baru satu. Nanti di surga yang banyak bidadarinya. Di rumah karena baru satu, ya kita juga yang bawain air. Kita juga yang gendongin anaknya. Kita juga yang gosok serika bajunya. Karena cuma baru satu bidadarinya di surga ini. Surga dunia tuh bidadari baru satu, yaitu istri. Ya, istri. Jadi insya Allah menurut saya setelah ini dan seterusnya Bu Wasinta harus dengar sering-sering tentang seminar begini ya Bu. Sehingga apa? Pas lagi turun karena capek kesel, naik lagi, turun, naik lagi. Ini tadi saya bahagia banget di ruang baik ini, saya lihat teman-teman saya yang dia tuh dengerin seminar tiap ada nih Mbak Novi, ada Mbak ini, Mbak Vina, ada Mbak Titi, ada semuanya nih kalau bisa disebut Mak Ranti segala, ada Mbak Suci. Dia hampir setiap hari dengarnya ini. Sama kayak saya tiap hari juga ngomong seperti ini. Dalam rangka kalau pas tadi pagi atau tadi tengah malam turun level emosinya karena marah, naik lagi gara-gara dengar seminar. Ya, seperti itu ya Bu Wasinta ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, semangat. Iya Bu. Iya. Nah, tambah lagi ya Bu Wasinta kalau perlu belajar ya nanti searching aja di mana terserah ya tentang bahasa kasih. Ya, bisa jadi Bu Wasinta nih bahasa kasihnya kan pelayanan. Ibu ingin kalau suami ngelayanin ibu, tapi si suami bahasa kasihnya mungkin sentuhan fisik, makanya suka dipeluk-peluk, kalau dibawain minum, diusap-usap punggungnya. Nah, itu perlu nambah gitu ya. Insya Allah tambah mesra ya Mbak ya, Insya Allah. Ini masih menyenangkan. Terima kasih Bu. Iya, 3 tahun pernikahan udah banyak belajar, itu menyenangkan loh. Saya bayangin tahun berapa baru belajar. Kadang udah dikecilin sama suami duluan kali. Telat belajarnya. Tapi apapun kita nggak ada yang telat ya. Pokoknya belajar aja terus ya. Iya, alhamdulillah. Sudah cukup, Bunda? Sudah cukup? Ibu Wasinta? Sudah, alhamdulillah. Memang perlu treatment khusus ya, Bun. Oke, kita beri kesempatan satu kali lagi pertanyaan via raise hand. Ada bapak-bapak di sini yang ingin bertanya. Mungkin Bapak Raymond Kamil bisa open mic dan kamera. Kayaknya perlu dibantu hostnya deh buka. Nah, Masya Allah, udah kebuka. Udah ya. Pada Bapak Raymond Kamil bisa ditanyakan pertanyaan. Assalamualaikum Mbak Risma. Waalaikumsalam Pak Assalamualaikum Raymond. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam Pak Raymond. Bunda, saya ini kan tertarik ini dengan pembicaraan Bunda mengenai ini solusi ya. Solusi itu ternyata saya juga ketemu di Quran ya, surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat 179, bahwa memang di sana ada mata, ada telinga, dan ada hati yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, kita akan jadi seperti hewan tadi yang dibicarakan Bunda. Ini share untuk teman-teman di sini. Tapi saya juga pengen Bunda bisa share ya, untuk referensi ya. Tadi Bunda bicara perbedaan antara pria dan wanita itu yang jumlah katanya lebih banyak wanita daripada pria tadi itu referensinya apa ya Bunda? Ya, ada di penelitiannya Dr. Luan Brizendin. Beliau seorang neurolog dari University California San Francisco.
Saya biasanya kalau membahas otak pria wanita yang lengkap, itu biasanya saya berikan semua referensi, termasuk juga dari Mr. Alan dan Barbara Pease. Ya, mereka sepasang suami istri juga yang melakukan riset di Sydney, ya, sehingga mereka mengumpulkan semua hasil riset dari tinjauan neuroscience perbedaan-perbedaan. Ya. Jadi bukan lagi hanya dari reproduksinya, tetapi program-program yang ada di otaknya. Itu menarik banget, banyak sekali Pak ininya, jurnalnya. Alhamdulillah. Ya, banyak Semoga jurnal. saya bisa nemukan referensi. Ya, insya Allah. Ya, saya tahu Bapak kan senang baca ya, Masya Allah ya. Bapak juga pemikir nih, jadi detail. Ya, alhamdulillah banyak Pak sekarang ya. Bahkan ada bukunya. Kalau bukunya tuh cukup kalau kita baca tuh senyum-senyum sendiri Pak. Ya, ada male brain dan female brain, itu juga tebel-tebel, tapi sudah di bahasa Indonesia kan sekarang bukunya. Sekarang itu bukunya ya. Itu menyenangkan gitu, yang membuat kita pantesan ya. Saya sama suami tukeran baca. Dia baca yang female brain, saya baca male brain. Kita berdua ketawa-ketawa aja, pantesan ya. Terus saling minta maaf Pak. Ya, maaf ya kita nggak ngerti. Padahal kami dokter loh Pak, dua-duanya Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti ini yang membuat kita jadi bahagia ya. Adapun tadi yang Pak Raymond sampaikan tentang kolbu ya, kolbu juga ada kajiannya tersendiri ya. Jadi nanti karena ini tadi kita tidak fokus pada pengkajian kolbu ya, kami juga ada kajian tentang kolbu. Jadi antara tadi Pak otak emosi tadi, limbic system dengan kolb, dan sekarang para ulama dan para ilmuwan merujuk kolbu itu organnya adalah jantung, heart ya. Itu ternyata memang antara limbic system dengan kolb ya, itu ada poros tersendiri. Jadi dan yang luar biasanya di dalam jantung manusia itu pada tahun 91 pertemuan Dr. J.R. Moore itu ditemukan otak di dalam jantung. Jadi otak di dalam kolbu. Nah, disitulah rupanya kalau dari kecil kita ya mengajarkan anak-anak kebajikan atau diri kita ya selalu melihat hal yang baik, mendengarkan hal yang baik, mengucapkan hal yang baik, maka ya selain memori otak, memori di jantung itu terbentuk. Dan kolbu bisa memberikan nasihat pada otak. Itu kerennya penelitian itu, Pak. Alhamdulillah. Ya, lebih detailnya lagi di penelitiannya Dr. Mike Crolin dari Institut Hermet. Itu kerjasama UK dengan Arab Saudi, Pak. Bapak boleh baca deh, itu menyenangkan banget. Saya biasanya suka membahas tentang kolb khusus ya. Dan bahkan ada riset mengatakan kita bisa bicara kolbu to kolbu. Wah, Masya Allah. Makanya kalau ada istilah nenek moyang kita suara kolbu itu beneran, Pak. Ya, benar. Dan ya, Pak Raymond di mana posisinya nih? Lokasi tempat tinggal? Saya di Padang. Bunda. Oh, Masya Allah. Di Padang ya, Pak? Iya, di Padang. Saya kegiatan ini apa? Background saya engineer ya. Orang engineer ini kan lebih kaku ya. Sifat sosialnya agak kurang ini. Masya Allah. Tapi ini apa namanya, dapat tugas dari Allah itu untuk sesuatu yang lebih teknis ya Pak. Ya, Masya Allah. Jasa kalau khairan Pak Raymond mau bergabung, dan karena jarang bapak-bapak mau ikut kayak gini Pak, jarang banget. Makanya saya sangat mengapresiasi tinggi apabila bapak-bapak ikut kajian-kajian seperti ini, Masya Allah. Semangat Pak Raymond. Ya, terima kasih Bunda. Ya. Terima kasih Mbak Risma. Silakan Mbak Risma dilanjut. Masya Allah Pak Raymond. Sama-sama Pak Raymond. Bunda, ini sudah memasuki akhir acara. Boleh, ini banyak banget pertanyaan via chat. Apa boleh dilanjut beberapa pertanyaan Bunda? Boleh. Ini masih ada waktu kok. Boleh, nggak ya? Tahu. Ruang baik masih ada waktu nggak? Kalau saya sih masih ada waktu, insya Allah sampai jam 11. Oh, Masya Allah. Tadi saya sengaja memang diskusinya diperbanyak. Hanya karena kendala-kendala sinyal ini kadang-kadang bikin lama juga ya. Baik, Bunda, satu pertanyaan lagi. Bu Aisyah, saya sudah mengalami menopause sejak usia 40. Jadi minat saya terhadap seks sudah berkurang sejak itu.
Sementara suami masih semangat, sehingga saya pernah beberapa kali menolak pada saat suami membangunkan saya minta jatah. Walau secara baik-baik dan merajuk, sekarang suami saya kena CA prostat. Saya pernah dengar penyebabnya antara lain karena kurang tersalurkannya nafsu birahi. Yang ingin saya tanyakan, saya jadi merasa bersalah, Bu. Saya sudah beberapa kali minta maaf, tapi saya tetap merasa bersalah. Apalagi sekarang suami malah kehilangan kemampuan karena obat-obatannya. Sehingga kebalik saya yang harus menahan diri kalau sedang libido. Mohon pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Ya baik, ini sudah berapa lama nih begini nih? Nggak ada informasinya ya? Nggak ada, Bunda. Ya, saya mencoba untuk memahami kondisi ini ya, tapi tetap pasti nggak persis ya. Hanya dari sisi keilmuan, ya menopause dini, ya usia 40 tahun, mungkin karena hal-hal tertentu ya, mungkin karena diangkat rahimnya atau masalah hormonal, ini memang membuat ketidaknyamanan ya. Apalagi perempuan hipotalamusnya kan memang lebih kecil ya, lebih kecil lah ya. Tidak menopause dini saja, perempuan terhadap syahwat birahi tentu tidak selebar atau tidak sebanyak daripada laki-laki frekuensi untuk hubungan intimnya, karena laki-laki kan 2,5 kali lebih lebar ya. Ditambah dengan menopause awal, ini berarti hormon-hormon yang membuat gairah seperti estrogen, progesteron ini sangat berkurang. Jadi bahwa tadi Bunda mengatakan bahwa gairah seksualnya menurun, itu saya bisa tahu ya dari keilmuan ya, tapi tidak merasakannya. Baik. CA prostat ini banyak faktornya sebetulnya. Apapun yang namanya CA itu biasanya ada faktor genetikanya juga. Ya, secara genetik sel-sel tubuh dari keluarga ini mudah untuk berbelah. Itu CA, faktor predisposisinya ya. Pencetusnya bisa jadi memang kalau prostat ini biasanya pada perempuan CA rahim, laki-laki CA prostat gitu. Ini kaitannya juga dengan hormonal sebetulnya ya. Kalau dikatakan bahwa orang yang CA prostat itu karena syahwatnya yang terbendung, belum tentu juga. Yang pasti kalau CA itu kalau dari mata kesehatan ini jadi ada predisposisi, ada faktor kontribusi, ada pencetus. Mungkin saja pencetus bisa ya. Pencetus ya, di mana sperma yang harusnya karena sudah menikah 3 hari sekali dikeluarkan atau paling tidak 6 hari sekali dikeluarkan, ini karena kemarin mungkin Bunda menolak sehingga kadang-kadang lama dikeluarkannya. Akhirnya terbendung ya, dia punya sperma. Dan akhirnya sekarang karena memang orang kena CA harus minum obat dan akhirnya jadi impotensia gara-gara masalah organik ini ya, bukan masalah, mungkin juga dengan masalah psikologis karena sedang CA ya. Dan ini sangat memberatkan dan akhirnya istri yang menjadi menahan syahwatnya karena si suami udah nggak bisa lagi berfungsi sebagaimana mestinya ya. Ini coba kita lihat sebagai banyak faktor, banyak sisi ya. Bisa jadi adalah ya bukan hanya karena istri begini makanya penyebab suami begini. Bisa jadi nggak begitu. Mari kita berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Seandainya si suami tidak kena CA dan terus selalu meminta hubungan intim suami istri yang lebih intens ya, dan istri nggak sanggup ya, kan kasihan. Kalau sekarang dua-duanya skor 1-1, karena si istri juga syahwatnya juga sudah turun, apalagi tadi menopause dini syahwatnya sudah turun ya, suami juga ya impotensia, jadi ini skornya 1-1 ini. Coba kita lihat bahwa begini barangkali Allah mau buat saya sebagai istri menopause dini karena ada suami mau kena CA. Mikirnya gitu dong. Ya, mikirnya begitu. Sehingga skornya 1-1. Kalau seandainya misalnya nih tadi ya, kalau suami nggak kena CA, dia harus punya istri lagi.
Itu kebijaksanaan perempuan itu. Kalau nggak sanggup untuk ya melayani suami sepekan sekali, 2 pekan sekali, maka harus memberikan ridho, memberikan restu untuk suami punya istri lagi. Karena dia masih sehat. Kasihan kalau enggak. Kan gitu. Jadi masalahnya kita udah bicara sudah CA ya. Kita melihat dari sisi yang baik sangka saja dulu. Ya. Dan kemudian kalau sekarang CA dan si istri juga menopause dini, ya sudah, itu yang menurut saya skor satu-satu. Ya. Terus gimana dong Bu Aisyah untuk tetap bisa menjalin kasih sayang ini? Bisa dari hal lain. Bisa dari hal lain. Kadang-kadang suami istri itu nggak mesti harus hubungan intim yang sesungguhnya. Ya, tiduran pelukan aja itu sudah memberikan ya satu rasa aman, nyaman. Lakukan itu, ya. Atau mungkin ada teknik-teknik lain, ya. Tergantung nih, suami apa masih mau dibantu barangkali, ya. Mungkin memang tidak perlu harus masuk antara penetrasi kalau istilah kita bahasa medisnya ya. Penis masuk ke vagina, mungkin nggak mesti begitu karena tadi sudah terjadi impotensia, tapi bisa ada cara lain. Nah itu harus dibicarakan. Sudah bicarakan. Tadi Ibu sudah bilang Bunda sudah minta maaf kan? Ya sudah. Karena ini sudah terjadi soalnya. Ya sudah terjadi. Ya. Namun sekali lagi Bunda juga harus memaafkan diri Bunda. Bukan hanya sekedar minta maaf pada suami, tapi maafkan diri Bunda. Ya Allah, saya maafkan diri saya ya Allah. Waktu itu saya betul-betul ya nafsu saya sangat menurun ya Allah. Saya juga waktu itu nggak tahu harus ngapain. Jadi maafkan juga diri Bunda. Dengan Bunda setiap hari memaafkan diri Bunda, ya itu insya Allah akan Allah kasih petunjuk cara-cara membuat harmonis atau cara-cara apa yang punten kita pakai istilahkan making love-nya itu ada cara-caranya nanti. Ya. Dan tentu sekali lagi ya tetap bikin suami bangga. Ya, bikin suami bangga gimana caranya, puji dia, layani belum tentu hanya dengan hubungan intim tapi melayani dia mau makan apa siap sedia, obatnya siap sedia. Itu yang harus dilakukan saat ini. Ya, karena kondisinya sudah seperti ini. Ya, daripada Bunda berlara diri terus-terusan di level bawah rasa bersalah dan sedih dan akhirnya apati, merasa nggak ada gunanya saya begini, itu nanti malah bahaya, malah nggak ada energi, malah nggak bisa dapat petunjuk-petunjuk yang Allah sudah kasih, nggak diterima, nggak bisa terima, akhirnya nggak tahu harus ngapain, dan akhirnya hati-hati loh bisa depresi, akhirnya terjadi mental disorder, itu bahaya banget. Oke, ini yang saya bisa sampaikan ya. Atau juga kalau Bunda mau ikut kami hari Senin ada training ya, nggak tahu masih ada kuota nggak ya cara manage memori lama ya. Ya nggak tahu ya masih ada kuota apa tidak ya. Jadi hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali ya kami bikin satu teknik manajemen emosi dan mind management itu penting juga untuk kita pelajari ya. Jadi ada teknik-teknik tambahan ya. Dan juga nih sekalian ayah bunda yang mau tahu bagaimana antara mertua dengan mantu, insya Allah 19 Maret juga kita bikin seminar umum ya, mertuaku sayang, menantuku sayang ya, insya Allah nanti informasinya diberikan ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Risma, saya sekali lagi mencoba memahami ya, kan, tapi tidak bisa persis memahami, tapi saya menjawab dari sisi keilmuan saya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bunda atas jawaban-jawabannya. Baik, untuk di-highlight sedikit, untuk menggapai rumah tangga yang di dalamnya terasa di surga, itu salah satunya dengan sabar. Itu sabar menerima perbedaan nih antara suami dan istri. Karena memang secara kodrat laki-laki dan perempuan itu berbeda yang tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Aisyah. Bahwa perempuan itu bisa multitasking, tapi kalau laki-laki tidak gitu. Jadi para ibu-ibu jangan banyak menuntut kepada istrinya, dan istrinya pun harus bisa memahami bagaimana suaminya. Mungkin setelah dari kajian ini bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing sehingga akan tercipta keluargaku, syurgaku. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda Aisyah. Ini sudah sampai di penghujung acara, boleh memberikan closing statement untuk kami semua.
Ya, baik. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran buat ruang baik. Betul-betul baik. Ya, Masya Allah. Dan ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Memteku ini juga hadir hari ini. Ya, sekali lagi perjuangan memanage emosi itu adalah perjuangan seumur hidup ya. Kadang hari ini lulus nilainya 100, kadang bisa cuma 70, kadang bisa 60, tidak apa-apa, lakukan saja ya. Karena usahanya itu yang Allah lihat. Ya, dan selalu ingat Allah. Karena ada orang pada saat marah yang disebut bukan Allah tapi nama-nama binatang. Itu yang akan terpuruk nanti. Ya, jadi sekali lagi ayo. Ya. Kalaupun tadi ada beberapa saya lihat sahabat-sahabat juga di sini mengatakan kan harusnya suami-suami bisa bantu istrinya dong seperti Rasulullah. Ya, sekarang pertanyaannya adalah suaminya udah baca sirah Nabi belum? Kan itu aja. Makanya gimana caranya untuk kita sebagai istri bantu juga untuk ya suami kita pelan-pelan baca sirah Rasulullah. Karena laki-laki ini pantang banget dinasehatin oleh istrinya depan orang. Ini juga harus kita tahu cara-cara menasehati atau cara-cara ingin memberi motivasi pada suami. Suami itu pantang ya, itu bawah sadarnya karena hipotalamusnya yang lebar ya. Jadi lihat bagaimana kebiasaan suami pendekatannya ya. Saya sampai sekarang aja saya masih belum bisa kasih suami saya untuk baca sirah Nabi yang lengkap. Tapi dia sudah mulai mau membaca sirah Nabi dari part tentang Rasulullah sebagai tajir atau sebagai pengusaha, itu aja udah syukur banget. Ya. Karena bapak-bapak yang kalau ada sirah Rasulullah dia pilih-pilih itu. Pertama mungkin yang dipelajari adalah sirah Rasulullah yang sebagai tajir atau sebagai pengusaha. Ya, kadang berikutnya sirah Nabi yang khusus yang di poligaminya justru bapak-bapak baca duluan itu. Ya, dibanding bagaimana Rasulullah bersikap pada istrinya, itu mungkin yang ke-10 kalau ada pilihan bab yang ke-10 baru dibaca itu ya. Jadi mohon dimaklumi ya, pokoknya syukur aja sudah dia mau baca sirah Rasulullah aja syukur gitu. Ya. Nah, kalau kita memang kita nih di otak kita itu ada namanya program tarbiyah, program pendidikan, program mau belajar. Makanya kita belajar aja terus ya. Sampai kapan di seumur hidup lah. Paling enggak kita berharap kalau kita meninggal duluan suami kita semua bilang ya Allah istri saya tuh bijak banget ya. Saya enggak bantuin dia juga, dia masih senyum aja. Ya, saya ngasih duitnya sedikit dia masih senyum, itu aja yang kita harap tuh suami kita ngomong kayak gitu ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, mari kita berjuang seumur hidup, tentu perlu tambahan-tambahan ya. Sebagai pengumuman tadi hari Senin saya ada training, tapi nggak tahu kuotanya sudah masih ada apa tidak, nanti biar teman-teman tim yang akan memberitahu. Dan sekali lagi buat kita yang sudah berumah tangga, please yang masih tua, ayo kita belajar tentang bersikap dengan mertua atau mertua bersikap dengan mantu supaya apa? Supaya rumah jadi surga. Ya, bukan hanya keluarga inti, ya keluarga keseluruhannya ini menjadi surga di dunia dan insya Allah di akhirat. Ya, alhamdulillah.